Hai, kami dari kelompok 8. Halo, saya Sabri Pratama dengan NPM 24511. Saya akan kenalkan beberapa kawan-kawan kelompok saya. Ini dia. Nah, ini yang pertama. Halo guys, nama aku Siti Alawiyah dengan NPM 2451097. Tadi udah, oke. Sekarang satu lagi. Hai guys, perkenalkan nama aku Amanda Nur Aprilia Putri dengan nomor NPM 2451084. Kayaknya ada satu lagi nih masih ya. Hai guys, nama aku Amanda Septia dengan NPM 2451006. Nate Goyard. No thoughts, no stand, 2 hoes, 10 toes, new guac, new bands, new wig, new chips, new kicks, Jackie Chan as she play. Bad bitch, no bang, I just hit another lick and she be counting in my rest. And I be feeling hella rich, no Brian, I stand, but I'm making another hit, got bitch in my lines, no eat, little bitch, so I know that I'm to be counting on the stitch, no thoughts, no stand, 2 hoes, 10 toes, new guac, new bands, new wig, new chips, new kicks, Jackie Chan as she play. Bad bitch, no bang, I just hit another lick and she be counting in my rest. And I be feeling hella rich, no Brian, honey stack, about to make another hit, got bitch all night. If she fucking with me, then you know I got it better. I be feeling like I'm busy, got my mind up on the check, foot loose, getting groovy with your hoe, she like me better. I ain't talking ass cash, but that bitch she be my head. And I posted out with twin glass and phone bitches, no face, all they want is squad, I burn pretty. Tapi instansi yang baik dan hebat seperti di video cuplikan tadi, pasti ada saja oknum yang membuat citranya rusak di mata publik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Nur Aprilia Putri dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas tentang pelanggaran kode etik profesi dalam bidang penyelidik Polri. Studi kasus Aibto Nugroho Nur Hayadi. Nah, di sini saya akan pendahuluan terlebih dahulu. Profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota Polri, khususnya bagi penyidik yang memiliki peran krusial dalam penegakan hukum. Nah, kode etik profesi disusun untuk menjadi pedoman moral dan standar perilaku agar pelaksanaan tugas penyelidikan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam bidang penyidik Polri, dalam kasus ini melalui studi kasus Aibto Nugroho Nur Hayadi dengan menguraikan kronologi, analisis pelanggaran, faktor penyebab, dampak, serta dasar hukum yang mendasari. Selanjutnya yaitu konsep kode etik profesi penyidik Polri. Nah, kode etik profesi merupakan seperangkat norma atau aturan moral yang mengatur perilaku sikap anggota profesi dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks penyidik Polri, kode etik mencakup nilai-nilai yang berruang dalam Tribrata, Catur Prasetya, dan prinsip-prinsip dasar kejujuran, serta transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penyidik melaksanakan tugas penyidikan secara profesional dan juga adil. Selanjutnya yaitu teori penggunaan diskresi dan budaya organisasi. Dalam praktik penyelidikan, penggunaan diskresi oleh penyidik merupakan hal yang wajar. Namun, apabila diskresi tersebut tidak diimbangi dengan pertimbangan moral atau norma hukum, maka dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, budaya organisasi dan sistem pengawasan internal juga sangat mempengaruhi perilaku anggota Polri. Faktor-faktor seperti tekanan atasan, kurangnya pelatihan etika, dan lemahnya mekanisme kontrol internal seringkali menjadi pemicu terjadinya pelanggaran kode etik. Siti Alawiyah, NPM 2451097 sebagai pembicara 2. Di sini ada dasar hukum. Pelaksanaan tugas penyidik Polri dan penerapan kode etik profesi diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar konstitusional bagi seluruh peraturan di Indonesia, termasuk penyelenggaraan tugas aparat penegak hukum.
Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Polri sebagai institusi penegak hukum. Yang ketiga, ada Peraturan Kepala Kepolisian Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, menetapkan norma, pedoman perilaku, dan standar etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri termasuk penyidik. Peraturan ini mengacu pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Yang keempat, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian merupakan pembaruan dan penyempurnaan standar etika profesi Polri yang mengikat seluruh personel dengan mekanisme penegakan disiplin melalui sidang kode etik. Yang kelima, Perkap Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri mengatur norma khusus bagi penyidik Polri dalam menjalankan tugas penyidikan, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan penyidik dan membatasi penggunaan diskresi sesuai prosedur hukum. Dasar hukum ini menjadi landasan bagi setiap tindakan disipliner dan sanksi administrasi yang diterapkan kepada anggota Polri yang melanggar kode etik profesi. Kronologi kasus Aibtu Nugroho Nur Hayadi. Seseorang penyidik di Polres Metro Jakarta Pusat menjadi sorotan publik setelah ada pengaduan dari seorang advokat yang menyatakan bahwa proses penanganan laporan polisi yang ditangani oleh beliau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengaduan tersebut memuat indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan ketidakprofesional dan penyampaian keterangan. Kasus ini kemudian diadukan ke Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri guna dilakukan investigasi internal. Hai guys, nama saya Amanda Septia dengan NPM 2451006. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu analisis pelanggaran kode etik. Yang pertama, pelanggaran prinsip kejujuran dan keterbukaan. Pengaduan menyebutkan bahwa dalam proses penyidikan terdapat indikasi manipulasi keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, yang bertentangan dengan kewajiban penyidik untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011, khususnya pasal yang mengatur tentang kewajiban untuk menyampaikan fakta secara benar. Yang kedua, penyalahgunaan diskresi. Nugroho diduga telah menggunakan diskresinya secara tidak tepat sehingga mengambil keputusan yang melampaui batas kewenangan yang diatur dalam prosedur penyidikan. Diskresi yang tidak diimbangi dengan pertimbangan hukum dan etika mengakibatkan penyimpangan dalam penanganan kasus yang merusak asas proporsionalitas dan keadilan. Yang ketiga, tidak mematuhi standar pelayanan publik. Di dalam konteks interaksi dengan masyarakat dan pihak terkait, tindakan yang kurang transparan dan tidak profesional mengindikasikan ketidaksesuaian dengan norma pelayanan publik yang telah diamankan dalam kode etik. Hal ini turut mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dan yang ketiga, faktor penyebab. Yang pertama, penggunaan diskresi yang berlebihan. Ketidakmampuan dalam membatasi penggunaan diskresi sesuai dengan norma dan prosedur hukum. Yang kedua, tekanan internal dan budaya organisasi. Adanya tekanan dari atasan dan lingkungan kerja yang tidak mendukung penerapan nilai-nilai etika. Yang ketiga, kurangnya pelatihan dan pembinaan etika. Minimnya pemahaman mendalam mengenai kode etik profesi di kalangan penyidik, sehingga membuka celah untuk penyimpangan. Yang keempat, sistem pengawasan yang lemah, keterbatasan mekanisme internal dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran etika secara alami. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Sabri Pratama, NPM 2451151, membahas bagian dampak dari pelanggaran kode etiknya. Yang pertama, adanya penurunan kepercayaan publik, yaitu masyarakat mulai tidak percaya terhadap institusi tersebut, yaitu citra institusi yang tercoreng. Nah, itu dampak dari penurunan kepercayaan publik. Selanjutnya, efek negatif pada proses peradilan. Penyimpangan dalam proses penyidikan dapat mempengaruhi keabsahan hasil penyidikan, yang pada akhirnya berdampak pada proses peradilan di pengadilan umum. Potensi tindakan disipliner. Pelanggaran seperti ini umumnya berujung pada sanksi administratif seperti pemberhentian tidak hormat atau PTDH, mutasi, penundaan kenaikan pangkat, atau sanksi pembinaan etika. Selanjutnya ada upaya penegakan hukum dan sanksi, yaitu dari mekanisme internal kawasan, yaitu dari divisi Propam,
bertugas menerima laporan dan melakukan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Selanjutnya ada sidang komisi kode etik atau yang singkat KKEP, tempat pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar standar profesionalisme merujuk pada peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022. Dan juga ada sanksi administratif dan etika. Sanksi etika, teguran lisan atau tertulis, kewajiban meminta maaf di hadapan sidang KKEP, serta kewajiban mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama jangka waktu tertentu. Ini tertuang dalam pasal 108 Perkap nomor 7 tahun 2022. Selanjutnya ada sanksi administratif, meliputi mutasi, penundaan kenaikan pangkat dan penempatan pada tempat khusus, dan dalam kasus pelanggaran berat pemberhentian atau PTDH. Tertuang dalam pasal 109 Perkap nomor 7 tahun 2022. Selanjutnya ada proses pemeriksaan yang bertahap. Yang pertama, penerimaan laporan pengaduan. Selanjutnya ada pemeriksaan pendahuluan, yaitu dilakukan oleh unit Propam untuk mengumpulkan bukti awal dan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran. Selanjutnya ada penyidikan lanjutan. Jika ditemukan bukti yang cukup, kasus diteruskan ke unit penyidikan reskrim atau Paminal untuk pengumpulan bukti secara menyeluruh. Selanjutnya ada sidang kode etik. Hasil penyidikan diajukan ke sidang KKEP untuk diputus apakah pelanggaran terbukti dan menemukan sanksi yang pantas. Yang terakhir, ada penerapan sanksi. Berdasarkan putusan sidang, sanksi etika atau administratif dijatuhkan kepada pelanggar. Saran dari kami terhadap kasus ini. Kak, apa saran dari kakak untuk kasus ini, Kak? Kalau saran aku ya, peningkatan pelatihan dan pembinaan etika. Mengadakan pelatihan rutin tentang kode etik, penggunaan diskresi, dan nilai-nilai profesionalisme bagi seluruh penyidik agar mereka lebih memahami dan menginternalisasi norma etika yang berlaku. Gitu ya. Kalau dari kakak yang ini? Kalau dari aku pribadi itu penguatan sistem pengawasan internal. Nah, karena pengawasan melalui unit Propam dan Komisi Kode Etik Polri agar dapat mendeteksi pelanggaran sedini mungkin dan menindaklanjuti dengan tepat. Gitu ya. Nah, kalau kakak yang ini gimana? Ya, kalau dari aku transparansi proses penyidikan untuk menerapkan sistem pelaporan dan dokumentasi yang transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memantau proses penyidik secara akuntabel. Kalau menurut kamu gimana, Bang? Nah, kalau dari saya sendiri, sarannya yaitu diberikannya sanksi yang tegas dan proporsional, contohnya seperti PTDH yang tadi, dan dimutasi ke tempat yang terpencil atau yang memberikan efek jera terhadap anggota tersebut. Gitu ya. Baiklah. Menurut kalian, kesimpulan apa sih yang bisa didapat dari ini? Menurut aku pribadi nih dan menurut Kak Lala, menurut kami berdua, dalam kasus ini pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Aibtu Nugroho Nur Hayati merupakan contoh nyata dari penyimpangan dalam penggunaan wewenang dan penerapan nilai-nilai profesionalisme di lingkungan penyidikan Polri. Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi akibat penggunaan diskresi yang berlebihan, tekanan internal, dan lemahnya sistem pengawasan. Dampak dari pelanggaran ini tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri, tetapi juga merusak integritas proses penyidikan dan keadilan penegakan hukum. Nah, oleh karena itu, upaya penegakan disiplin melalui mekanisme internal seperti sidang kode etik dan penerapan sanksi administratif yang profesional sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas Polri. Perbaikan sistem pengawasan, peningkatan pelatihan etika, dan penerapan sanksi yang tegas menjadi kunci utama dalam mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Gitu ya. Itu kesimpulan dari kelompok kita setelah kita simpulkan sama-sama sih, Ma. Bagus sih, aku setuju sama kesimpulan. Baik,
Terima kasih.